Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, kembali kita akan beribadah online. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman dan kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita percaya ada lawatan Tuhan dimanapun kita berada. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan tidak terhalang oleh jarak dan waktu. Terima kasih Bapak di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau melawat setiap kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menjangkau setiap pribadi lepas di mana berada. Biarlah firman-Mu dinyatakan setiap pribadi. Biar Kau siapkan hati Tuhan. Melalui pujian penyembahan hati kami dipajak. Dan kami menerima taburan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap beribadah pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Sekali lagi saya katakan shalom bagi kita semua. Puji Tuhan, siang hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul, beribadah. Walaupun masih dalam keadaan online, tapi kita percaya bahwa hadirat Tuhan itu selalu nyata dalam setiap kita. Amin, haleluya. Mari saya mengajak setiap kita untuk membuka hati. Kita fokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Kita percaya di saat kita menyembah Tuhan, maka Tuhan hadir. Mari kita minta pengurapannya, kita minta hadiratnya menguasai setiap kita. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Untuk hari ini Bapa, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau membawa puji-pujian kami, korban syukur kami Tuhan. Kami mau bernyanyi memuji Engkau ya Tuhan. Biar kiranya Engkau disenangkan Tuhan atas setiap pujian penyembahan kami Bapa. Kami rindu Tuhan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Mari Bapa, Engkau sendiri yang mengurapi setiap kami, melimpahi kami dengan segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau datang Tuhan di hadirat-Mu, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Sebab itulah yang kami sukai Tuhan, bersama-sama dengan Engkau menikmati hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan, kita sembah Dia. Horalabaya shikaralabara barala 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 barala. Huriaralabaya shana. Kami mau buka hati kami Tuhan. Kami datang merendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami nantikan pengurapan yang baru Tuhan limpahkan bagi kami. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Syukur pujian kami bagi-Mu Tuhan. Engkau baik, teramat baik Tuhan. Engkau layak dipuji dan disembah. Huralabaya syaralabarala barala 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 baya syaralabarala. Huralabara barala barala baya syaralabarala barala baya sana. Mari sembah Tuhan. Kau layak dipuji Bapa. Barala 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 barala
segenap hatiku, ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah namamu di bumi. Sembah mulialah namamu. Kami datang di hadirat-Mu, ku datang ke hadirat-Mu, membawa pujian. Dengan segenap hatiku, ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah namamu di bumi. Sembah mulialah namamu. Ku sembah Kau, sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan, Raja kemuliaan. Ku datang ke hadirat-Mu, membawa pujian. Dengan segenap hatiku, ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah namamu di bumi. Sembah mulialah namamu. Mari dengan segenap hati kami datang Tuhan. Ku datang ke hadirat-Mu, membawa pujian. Dengan segenap hatiku, ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah namamu di bumi. Sembah mulialah namamu. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji,
merasakan hadirat-Mu Tuhan, mau tinggal di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengasihi Engkau Bapa. Tidak ada kasih yang lebih indah daripada kasih-Mu ya Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih indah daripada kasih-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan Tuhan bahwa kami mencintai Engkau ya Bapa. Dengan segenap hati kita katakan, ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau, ku cinta Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Kami cinta Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Biar musik saja nyatakan pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau cinta padamu. Engkau yang terlebih dahulu mencintai kami ya Tuhan. Kami bersyukur padamu. Haleluya. Dengan segenap hati kami, dengan kekuatan kami Tuhan, kami mau mengasihi Engkau Bapa. Ku cinta Kau. Sambil kita angkat tangan kita katakan,
Shalom Bapak Ibu pemirsa yang kasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman-Nya. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu sepanjang hari ini. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu, urapi firman-Mu, nyatakan kuasa-Nya. Untuk setiap kami yang boleh mendengar, diberikan kemampuan untuk melakukannya. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dari awal sampai selesainya. Biar kuasa kemuliaan Kristus dinyatakan di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan. Kita buka teks firman Tuhan, Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Sekali lagi, Roma pasal yang ke-12, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam situasi keadaan apapun yang hari-hari ini sedang ada dalam kehidupan saudara, saya ingin pesankan, mari kita tetap memiliki kasih daripada Kristus. Supaya apa? Kita tetap bisa terus berharap dan bersandar kepada Dia. Itu sebabnya saya akan beri khotbah saat ini, yaitu tetap hidup dalam kasih Kristus. Ketika kita tetap hidup dalam kasih Kristus, maka kasih itu akan membela kita dalam segala hal. Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di situ firman Tuhan begitu jelas. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Itulah Bapak Ibu, betapa hebatnya kuasa kasih itu. Dan ketika kasih itu menyatu dalam kehidupan kita, kasih itu memimpin dalam kehidupan kita, maka kita akan terus mengandalkan, berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Sebab ketika kasih Tuhan itu ada atas hidup kita, maka segala sesuatunya Tuhan akan menjadi pembela yang luar biasa. Dan saya yakin percaya, dalam diri kita banyak hal yang kita nggak mampu. Dalam diri kita banyak hal kita nggak sadar. Tetapi ketika kasih Kristus ada atas kehidupan kita, maka kita akan dimampukan. Dalam kitab lain, Paulus menuliskan bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan yang melakukan hukum Taurat. Galatia pasal 2 ayat 16. Di sana dikatakan, kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Dengan kata lain Bapak Ibu, sekalipun hebatnya manusia, apa dengan kitab-kitab semua yang ada di bumi ini, ataupun mereka dapat berkata-kata dengan bahasa apapun di dunia ini, saya yakin percaya
bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan, yang dapat sempurna melakukan hukum Taurat. Di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 17 di sana dikatakan ada 10 firman Tuhan, 9 dapat dilakukan, 1 tidak dilakukan, tidak sempurna saudaraku. Itu sebabnya saya yakin percaya Bapak, Ibu dan saya bukan hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kita hidup di bawah kasih karunia. Dan ayat yang ke-20 dari Galatia pasal 2, namun aku hidup, kata Rasul Paulus, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudaraku, berawal dari firman ini, saya yakin dan percaya Bapak, Ibu dan saya, para pemirsa semuanya, dimanapun kita boleh berada, dari suku manapun kita berasal, dari bangsa manapun kita boleh datang, dari bahasa apapun yang kita boleh pakai untuk boleh bersama-sama berkomunikasi. Saya yakin dan percaya bahwa tidak ada satupun kita yang sempurna di hadapan Tuhan. Kita semua ada orang-orang yang berhutang. Kita orang-orang yang berhutang kepada Allah. Karena kasih Kristus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu di atas salib Golgota. Kita berhutang bukan dengan hutang emas, perak, permata. Tetapi kita berhutang dengan kasih Kristus yang sudah dicurahkan, yang sudah diberikan kepada seluruh dunia. Kita berhutang kekaguman, saudaraku. Kita berhutang kekaguman, penyembahan kepada Dia. Itu sebabnya saya yakin dan percaya. Karena kita ada orang-orang yang berhutang. Mari Bapak Ibu kita sama-sama mencari. Dan kita boleh datang kepada Tuhan dengan tulus hati. Sebab saya yakin dan percaya hanya Dialah sumber keselamatan. Hanya Dialah yang memegang otoritas dalam setiap kehidupan manusia. Itu sebabnya saya yakin percaya mengapa kita harus tetap hidup mengasihi. Karena hanya di dalam kasih Kristuslah menjadi sumber pengharapan bagi semua orang. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18. 1 Korintus 1 ayat 18 di sana dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang ada kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ayo jangan pernah malu. Beritakan kuasa Tuhan yang telah mati di atas kayu salib. Jangan pernah malu. Jangan pernah saudara takut. Karena itulah kekuatan Allah yang diberikan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya sekalipun himpitan, ancaman, hal-hal yang menakutkan, tetapi kami memiliki keyakinan. Orang-orang percaya memiliki satu keyakinan. Di balik salib Kristus ada kuasa karya agung Allah yang harus diberitakan kepada semua orang. Dan supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Itulah tugas, itulah kewajiban bagi kita gereja Tuhan untuk membawa kabar berita ini kepada semua orang yang kita jumpai. Itu sebabnya apapun sekali lagi keberadaan Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita alami, saya boleh memesankan, saya boleh menggarisbawahi, tetap hidup dalam Kristus dan jangan berhenti untuk melakukan buah panggilanmu. Pada saatnya engkau akan melihat, menikmati segala upah yang Tuhan siapkan. Dari ayat Roma pasal 12 ayat 9 sampai 12 tadi, saya akan mengajak 3 hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, supaya berita keselamatan ini boleh diterima oleh semua orang. Poin yang pertama, dari ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik.
hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului memberi hormat. Banyak orang di luar sana, dia rindu untuk dihormati, dia rindu untuk boleh disanjung, dipuji. Tetapi Bapak Ibu saya ingin katakan, pujian dari manusia gak akan pernah berarti di hadapan Tuhan. Tetapi saya ingin percaya, yang saya ingin katakan poin yang pertama yang boleh menggarisbawahi yaitu nyatakan kasih Allah dan nyatakan kebaikan Tuhan. Apapun keberadaanmu, kita harus berani menyatakan ya di atas kebenaran dan tidak di dalam dosa. Mari kita nyatakan kasih Tuhan. Kasih yang bagaimana? Saudaraku, yang harus kita nyatakan yaitu kasih yang tanpa pamrih. Kasih yang tanpa pamrih adalah kasih yang Tuhan punya. Kita minta, kita taruh dalam hati kita. Itu sebabnya saya percaya gereja Tuhan saat ini sedang dititipkan untuk menyelesaikan amanat agung. Tetapi saya ingin katakan, bukan saja amanat agung, tetapi juga hukum agung Allah yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Ketika amanat agung kita lakukan dan hukum agung kita tegakkan, saya yakin percaya seperti dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40. Firman Tuhan katakan, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin Bapak Ibu. Kasih Tuhan, kasih kepada sesama, tidak atas kayu salib, tergantung satu pribadi yang kudus, yang telah memberikan semuanya menjadi tebusan bagi semua orang. Langkahnya bagaimana? Supaya kita bisa kasih yang tanpa pamrih itu kita lakukan. Dengar baik-baik. Buka mata kita. Lihat sekelilingmu. Terima siapapun tanpa syarat. Dan kasih mereka seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itulah yang Tuhan kehendaki. Supaya kita boleh menyampaikan kabar baik. Dan kemudian buka telingamu, dengar jeritan mereka. Sesungguhnya engkau sedang menghadirkan kasih Allah itu masuk dalam setiap kehidupan orang yang sedang engkau layani. Dan berikutnya, buka hatimu, layani mereka dengan tulus. Dan apa yang ada padamu tanpa paksaan dan dengan keikhlasan. Kalau ketiga hal ini kita lakukan Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, maka sedunia sedang menanti hal ini. Mereka menanti bukti, bukan mendengar saja, tapi bukti yang menjadi buah kelayananmu. Itulah yang sedang mereka nanti, dan sanggup merubah hati setiap orang. Itu sebabnya saya akan percaya ketika tiga hal ini kita lakukan, kita sedang meletakkan dasar yang kokoh, dasar yang kuat. Dan kita sedang menetapkan firman di dalam setiap hati orang yang mendengar. Dan saya akan percaya, karena segala sesuatu datangnya daripada Tuhan, biar segala kemuliaan hanya kepada Dia. Dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat ke-11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Saya yakin percaya kalau hal ini kita lakukan, kasih yang tanpa pamrih itu sanggup menerobos, sanggup menyusup paling dalam. Dan setiap hati yang keras sekalipun Tuhan sanggup merubahkannya. Karena itulah apa yang Tuhan sudah titipkan dalam kitab hati Bapak Ibu sekalian, mari kita berikan kepada orang lain.
Karena segala sesuatu kita terima dengan cuma-cuma, mari kita berikan dengan cuma-cuma juga. Poin yang kedua, di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Dan Roma pasal yang ke-12 ayat ke-11, saya yakin dan percaya, mari kita sama-sama melakukan tidak dengan paksaan. Saya boleh menggarisbawahi Roma pasal 12:11 ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dengan penuh kemauan dan dengan roh yang menyala-nyala, kita akan layani Tuhan. Kuncinya Bapak Ibu, tanpa ada kemauan, engkau gak akan pernah melangkahkan satu langkah kakimu. Tanpa kemauan, engkau gak akan pernah mengulurkan tanganmu untuk menolong orang lain. Tanpa kemauan, engkau gak akan pernah bertindak untuk boleh pergi untuk memberitakan kabar sukacita. Itu sebabnya, ingat, saudara dan saya, ada hamba-hamba yang dititipkan rahasia Allah. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-4 ayat 1 dan 2. Kita adalah hamba-hamba Allah yang dititipkan rahasia yang Tuhan punya. Demikianlah hendaknya orang memandang kami. 1 Korintus pasal yang ke-4, sekali lagi saya, ayat yang pertama. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Dan ayat yang kedua, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Amin Bapak Ibu. Ini bukan ayat yang sembarangan saudaraku. Dalam satu patah kata yang keluar dari mulut kita akan membawa pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Engkau ada hamba-hamba Tuhan. Engkau ada hamba-hamba Allah yang telah dipilih untuk membawa rahasia kerajaan Allah. Dan pada saatnya, biarlah saudara saya tetap menjadi hamba-hamba yang dapat dipercaya. Apakah itu karena kesanggupan kita? No, tidak. Bukan kesanggupan kita. Rasul Paulus berkata bahwa 2 Korintus pasal 3 ayat 4 dan 5. Di sana Rasul Paulus berkata dengan ketulusan, demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Wow, satu pengakuan yang luar biasa Bapak Ibu. Satu pengakuan yang hebat. Sekalipun Rasul Paulus dipakai luar biasa menulis 13 buku di dalam Injil, tetapi dia tidak pernah berkata karena hebat dan kekuatannya, tidak. Tapi pekerjaan yang ia lakukan, kesanggupan yang ia kerjakan, ialah pekerjaan Allah. Mari kita sama-sama boleh mengakui bahwa ketika kita boleh memiliki kasih, kasih bukan hanya berhenti pada satu ucapan kita, tetapi kasih itu kita lakukan dalam perbuatan kita. Dan poin yang ketiga saudaraku, Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Saya yakin percaya Tuhan menginginkan yang demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dan ketiga poin yang ada di Roma 12 ayat 12 ini begitu nyata, banyak ayat-ayat firman Tuhan yang mendukungnya. Tetap bersukacitalah dalam pengharapan. Orang yang bersukacita, dia akan tetap mengakui segala sesuatu yang Allah berikan itu yang terbaik. Orang yang terlalu menaruh pengharapan di dalam Tuhan selalu mengakui bahwa Tuhan punya otoritas dan kedaulatan, dan pengharapan dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Sabarlah dalam kesesakan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apapun besarnya masalahmu, apapun besarnya persoalanmu, tidak sebanding dengan kasih karunia, kemuliaan yang Allah akan berikan dalam kehidupanmu. Mari kita nantikan dengan penuh kesabaran dan tetap bertekun dalam doa. Di dalam doa ada kuasa Allah yang turun. Karena dalam doa itu kita boleh memiliki satu hubungan dengan Allah.
kita mengetuk hati Tuhan dan kita menurunkan kuasa Tuhan di dalam doa, sanggup merubah jalan sejarah kehidupan manusia. Di dalam doa sanggup merubah dan sanggup mendatangkan mujizat dan kuasa Tuhan. Itulah, mari kita terus bertekun di dalam doa. Saya yakin percaya ketika hal ini kita lakukan, dengan kata lain kita tetap bersandar kepada otoritas dan kuasa Tuhan. Dan saya yakin besar apapun masalahmu, besar apapun persoalanmu, bojeri lelah di dalam Tuhan, itu enggak akan pernah sia-sia, saudaraku. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Apa yang dikatakan di sana? Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah dengan teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu dengar, saudaraku pemirsa dimanapun berada, dengar. Apapun persoalanmu, apapun masalahmu, apapun kesulitanmu, ketika engkau tetap bersekutu dengan Tuhan, engkau berdiri dengan kokoh, berdiri dengan teguh, tidak goyah, jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Dan saya titipkan, mari terus taruh pengharapanmu di dalam Tuhan. Sebab pengharapan di dalam Tuhan, seperti kita boleh menaruh sesuatu yang berharga, yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan akan memegang janjinya. Ketika kita lemah, Tuhan akan memberikan kekuatan. Ketika kita tidak bisa melakukan apapun, Tuhan akan mampukan kita. Dan Tuhan berkata, mari kita rendahkan diri kita, mengakui keagungan dan kedaulatannya. Dan saya percaya, dalam situasi apapun, sebagai ayat terakhir saya ingin katakan, Roma pasal 5 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Kita taruh pengharapan kita dalam Tuhan, Bapak Ibu. Ini lengkap sekali. Roma pasal 5 ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Wow, bagaimana mungkin Pak Pendeta bisa bermegah dalam kesengsaraan? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, Bapak Ibu. Ada satu pembelajaran, kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ayat yang keempat. Dikatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ada satu tahap-tahap, dan ayat yang kelima saudaraku dikatakan, dan pengharapan tidak akan mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Wow, luar biasa. Begitu kasihnya Allah kepada kita, Rohnya yang kudus, Rohnya yang penuh kuasa diberikan kepada kita. Supaya kita bertindak bukan dengan kekuatan kita. Kita tidak menjadi yatim piatu, tapi kita menjadi orang-orang yang penuh dengan pengharapan. Segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya akan berdoa buat kita semua. Dimanapun engkau berada saat ini, apapun pergumulanmu, apapun masalahmu yang ada, pandang dengan imanmu bahwa Tuhan melihat, Tuhan tahu persis, pertolongannya tidak akan pernah terlambat. Bapak hambamu berdoa, para seluruh pemirsa dimanapun berada, apapun pergumulan masalah persoalan yang ada Tuhan, kami yakin dan percaya, kami akan terus menaruh kasih-Mu menjadi dasar penopang dalam kehidupan kami. Karena ketika kasih-Mu ada atas hidup kami percaya bahwa Engkau sendiri Tuhan akan menguatkan atas setiap kaki yang lemah. Tuhan akan memberikan pengharapan setiap orang yang Tuhan kehilangan pengharapan. Itu sebabnya kami bersyukur Tuhan. Berikan kepada kami kuasa untuk melakukan firman-Mu, menyatakan kasih-Mu menjadi wujud buah di dalam kepercayaan kami. Kami boleh menyatakan kebaikan Tuhan kepada siapapun yang kami jumpai, supaya mereka juga mendapatkan kekuatan yang baru. Dan kami percaya Tuhan, berikan kami kuasa, keberanian untuk kami, Tuhan, boleh melangkah dengan penuh kemauan, dengan penuh keikhlasan memberitakan firman-Mu. Selain kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami hanya terus bersandar kepada Tuhan. Berkati sekali lagi untuk seluruh pemirsa yang ada dimanapun berada saat ini.
kuasa Allah turun atas setiap mereka, sehingga tidak ada satupun yang tidak Tuhan dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa. Dan hari ini seterusnya kami percaya Indonesia akan penuh kemuliaan Tuhan. Setiap kota-kota di negeri ini akan Tuhan penuh dengan jiwa-jiwa yang bertobat, karena semuanya akan menerima kasih Kristus dan melakukan setiap apapun yang Tuhan sudah titipkan di dalam setiap Tuhan pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saatnya kita mau menabur untuk pekerjaan Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita secara online. Mari sebelum memberi kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah ditaburkan bagi setiap kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau memberi Tuhan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya, amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, oh, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus,
Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk pagi hari ini. Kami berterima kasih Engkau hadir, Engkau melawat kami Tuhan. Engkau bertakhta dalam doa, pujian, penyembahan kami. Engkau memberkati firman-Mu ya Tuhan, yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Bapak Pendeta Antinus Soekardo. Kami percaya firman-Mu bekerja Tuhan. Biarlah kami semua menjadi pelaku-pelaku firman. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Engkau menguatkan kami, Engkau menyembuhkan kami, Engkau mengajar kami. Kami berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Antinus Soekardo dalam segala kehidupannya, keluarganya, pelayanannya, pengembalannya. Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Kami juga mau berdoa ya Tuhan pagi hari untuk seluruh para pelayan jemaat, para imam musik ya Tuhan, pemandu multimedia. Engkau memberkati semua para hamba-Mu ya Tuhan. Engkau lindungi pagari semua oleh darah yang kudus. Engkau menambahkan kasih karunia demi kasih karunia, talenta demi talenta. Berkati semua para pelayan jemaat, jemaat-Mu yang sudah hadir ya Tuhan dalam ibadah online ini Tuhan. Engkau memberkati dimanapun berada. Engkau sanggup, Engkau melawat oleh Roh-Mu, Engkau melakukan semua perbuatan ajaib-Mu ya Tuhan. Dengan hadirat-Mu Tuhan, Engkau menyembuhkan, Engkau melepaskan, Engkau membebaskan. Engkau menjawab setiap doa-doa mereka, kebutuhan mereka Engkau penuhi ya Tuhan. Terima kasih pemeliharaan-Mu selama masa pandemi di bangsa ini Tuhan. Terima kasih juga kami serahkan Indonesia, biar sungguh Indonesia Tuhan menjadi Indonesia yang takutkan Tuhan, Indonesia yang dikuatkan, dilepaskan, dibebaskan dari semua pandemi, dari resesi Tuhan. Engkau memagari semua bangsa kami, Engkau menopang bangsa ini Tuhan, Engkau menjaga bangsa ini, Engkaulah Tuhan atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, berkati para pejabat tinggi Tuhan yang memimpin bangsa ini, berkati Presiden, Wakil Presiden Tuhan Bapak Jokowi Ma'ruf Amin, berkati para menteri, para pejabat tinggi, para wakil rakyat, para gubernur, wali kota Tuhan, berkati yang tertinggi sampai terendah. Kami serahkan semua Tuhan, mereka dalam melayani biarlah takut dan gentar, dilindungi, dipagari dari kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk para pemimpin rohani kami yang Kau percayakan untuk memimpin GP Tuhan. Bapak Rudi Abraham Tuhan berkati menjadi GP yang takutkan Tuhan, menjadi GP yang menjadi serupa gambar-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan dalam tugas pelayanan, berkati hamba Bapak Niko Nyoto Raharjo Tuhan. Kami serahkan gembala pembina kami, biarlah kuasa Pentakosta dinyatakan atas bangsa-bangsa, atas Indonesia. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan Bapak Stadi Rusi di Rayon 7 Tuhan, berkati dalam pengembalaan yang memimpin Rayon 7 dalam takut akan Tuhan. Kami bersyukur untuk hamba-Mu Tuhan Bapak Lukas Carson memimpin GPI Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu para pemimpin, lindungi pagari oleh darah-Mu. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami semua Tuhan berpisah dalam beribadah ya Tuhan. Terima kasih, kami siap menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berpisah, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima dan bawalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kuasa dan pengurapan Allah Roh Kudus tercurah melimpah-limpah atas hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan kekal untuk selama-lamanya. Kita diberkati, sama-sama katakan amin.